Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Hari ini Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Mari Ibu Bapa dan Saudara-saudariku yang terkasih, kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa dan Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan Injil hari ini yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, Maria Magdalena adalah salah seorang tokoh wanita yang banyak dikisahkan dalam kisah perjanjian, dalam bagian perjanjian baru dalam kitab suci. Dia mengikuti Yesus setelah ia dikatakan bertobat, dosanya diampuni oleh Tuhan. Ia begitu mencintai Tuhan. Dalam peristiwa kebangkitan, Maria Magdalena yang pertama menyaksikan, melihat Yesus yang bangkit. Tetapi dalam kisah yang kita dengarkan hari ini, Maria tidak langsung mengenali Yesus. Dikatakan Maria menangis. Karena apa? Ia kecewa. Ia sedih, ia merasa kehilangan, karena ketika datang ke kubur, ia tidak menemui mayat Yesus. Dan dalam keadaan seperti itu,
rasa kecewa, rasa sedih, rasa kehilangan. Tuhan datang menyapanya, berkata kepadanya, tetapi Maria Magdalena tidak mengenalnya. Belajar dari pengalaman ini, dari kisah ini, kita diingatkan bahwa sering sekali dalam kehidupan kita ini kita larut dalam rasa sedih kita, larut dalam kekecewaan, terlalu khawatir dengan kegagalan-kegagalan atau hal-hal yang membuat kita mengalami jalan buntu, membuat kita jatuh dalam kehidupan kita. Kita lalu larut dalam kesedihan, larut dalam kekecewaan, mungkin juga dalam kemarahan kita. Sampai-sampai kita tidak mampu mendengarkan Tuhan yang datang bersabda kepada kita. Dalam suatu situasi itu, kekalutan, kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan menyelimuti kita. Seringkali kita tidak mampu berpikir yang benar lagi, berpikir yang baik lagi. Bahkan seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Padahal di saat seperti itu juga Tuhan datang. Namun sayangnya kita tidak mampu mengenal suara Tuhan. Kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami Maria awalnya. Karena kecewa, sedih, ia tidak mampu mengenali Tuhan Yesus yang ada di depannya. Namun dalam situasi itu, Tuhan tetap mendengarkan kita. Ia datang dan menyapa kita. Bagaimana dalam kisah tadi kita dengarkan, Tuhan Yesus menyapa Maria dengan menyebut nama Maria. Tuhan menyentuh kita secara personal, secara pribadi. Menyentuh kita, menyapa kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu dan apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan yang menyapa kita, yang datang kepada kita. Perjumpaan Maria dengan Yesus yang bangkit juga menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Maria disebut sebagai saksi yang pertama akan peristiwa kebangkitan Yesus. Saksi adalah orang yang melihat, mengetahui fakta, mengalami kejadian langsung. Itu bisa seseorang yang mengalami kejadian langsung, mengalami langsung kejadian, melihat kejadian, bisa menjadi saksi. Dan Maria mengalami itu semua. Ia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yesus yang bangkit menyapa dia. Maka Maria menjadi saksi atas kebangkitan. Dan bahkan dikatakan menjadi saksi yang pertama. Mengapa Maria menjadi saksi yang pertama? Karena Maria sangat mencintai Yesus. Gambaran Maria yang mencintai Yesus itu digambarkan sejak awal kisah ini. Pagi-pagi buta Maria pergi ke makam. Mengapa dia pagi-pagi buta? Karena begitu besar kasih dan cintanya kepada Yesus. Maka ia mau merawat jenazah atau mayat Yesus. Dan karena cintanya itu, yang pertama pagi-pagi buta, ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan pribadi dengan Yesus, itulah yang menjadi kesaksian Maria Magdalena. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, untuk itu kalau kita ingin menjadi saksi, perlunya membangun relasi yang sangat personal dengan Yesus. Dan dalam perjumpaan yang pribadi itu, kita mengalami Yesus yang menyapa kita, Yesus yang menyentuh kita, Yesus yang sungguh-sungguh masuk di dalam kehidupan kita. Dan dari sanalah kita boleh memberikan kesaksian. Dan yang kedua dibutuhkan di sana adalah cinta kita kepada Tuhan, seperti Yesus, seperti Maria Magdalena yang mencintai Yesus.
karena cintanya. Boleh dikatakan di atas segala-galanya Maria mencintai Yesus. Di atas segala-galanya itu diungkapkan dengan usaha Maria bahwa Yesuslah yang pertama. Pagi-pagi buta ia mendapatkan Yesus. Maka ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita datang kepada Yesus, berjumpa dengannya. Ia yang mendengarkan keluh kesah kita, ia mendengarkan seruan kita, ia mendengarkan tangisan kita. Dan dalam perjumpaan itu kita akan mengalami kasih Tuhan. Dan pengalaman kasih itulah yang boleh kita saksikan. Kita memberikan kesaksian tentang pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Memang tidak mudah mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjumpai Tuhan dalam kehidupan ini. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami dengan rahmat kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk bangkit dari segala kekecewaan, kekalutan kami. Bimbinglah kami supaya tidak menjadi khawatir akan segala yang kami alami dalam kehidupan ini, karena kami yakin Engkaulah yang menyertai kami. Semoga kami pun tetap setia menjadi saksi-Mu yang selalu Kau jumpai dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami untuk mendengarkan sapaan-Mu, mengalami kehadiran-Mu di dalam kehidupan ini, dan boleh kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga kita, seluruh pekerjaan, usaha dan karya kita diberkati, dilindungi dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam permenungan hari ini. Tetap menjaga kesehatan, disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Semporak. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.